Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami' awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani, khususan ala al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti amadana Allah bimadadihim wa khadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Baitur Rahman, teluk air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kajian kita tafsir Al-Jalalain sampai di surat Al-Baqarah ayat 228. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu bi arhaminna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Qala ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wal mutallaqat yaitu wanita-wanita yang diceraikan, wanita-wanita yang ditalak atau istri-istri yang ditalak. Yatarabbasna bi anfusihinna ay yantazirna bi anfusihinna an nikah thalathata quru'. Maka wanita-wanita tadi diwajibkan menunggu, ya, diri mereka menunggu untuk menikah lagi thalathata quru', selama 3 quru'. Quru' itu apa? Quru' itu sebagian ulama mengartikan suci, 3 kali suci, atau sebagian ulama mengatakan haid, yaitu di antara Imam Abu Hanifah. Berarti 3 kali haid baru wanita tadi boleh menikah lagi ketika diceraikan. Jadi kalau kita hitung sekitar 3 bulan, ya,
tidak sampailah 3 bulan. Jadi 3 kali suci. Ketika dia ditolak suci, dia haid, dia suci lagi 2, dia haid, dia suci lagi 3 kali suci. Nah, setelah itu masa iddah selesai. Ini yang disebut masa iddah. Nah, masa iddah. Tamdi min hini talaq, jam'u qur'in bi fathil qaf. Jadi dimulai dari ketika waktu ditolak itu. Dikarenakan ulama mengatakan, kebanyakan jumhur ulama mengatakan artinya 3 qurun 3 kali suci. Nah, berangkat dari ini, wanita itu kalau ditolak dalam keadaan suci, dia masa menunggunya akan lebih pendek daripada ketika dicerai dalam keadaan haid. Karena ketika wanita dicerai dalam keadaan haid, dia nanti selesai haid baru masuk suci, baru 1. Nanti dia haid lagi, disuci lagi baru 2, dia haid lagi, dia suci lagi baru 3. Jadi masa menunggunya lebih lama. Makanya hukum mentalak istri di waktu haid adalah haram. Ya, haram. Menceraikan istri waktu istri sedang haid itu hukumnya haram. Tetapi talaknya tetap jatuh. Haram, tapi talaknya tetap jatuh. Kenapa? Di antaranya menunggunya si wanita itu tadi lebih lama daripada ketika dia ditalak dalam keadaan suci. Wa at-tuhru awil haidu. Jadi yang dimaksud dengan quru itu sebagian mengatakan suci ataupun haid, sebagian ulama mengatakan haid. Qaulan, ada 2 pendapat. Wa hadza fil madkhuli bihinna. Ini kita sebenarnya sudah terangkan sedikit ya. Wa hadza fil madkhuli bihinna ama ghairuhunna fala iddata alaihin. Jadi ini adalah untuk istri yang sudah digauli. Istri yang sudah digauli itu dia harus nunggu 30. Adapun seorang istri yang diakad nikah kemudian dia belum digauli dan terjadi perceraian, maka tidak ada iddah. Umpamanya dia nikah tanggal 1, kemudian tanggal 2 belum ada campur, 3, 4, 5, 6, sebulan masih belum ada percampuran antara suami dan, maksudnya belum digauli ya. Jadi si istri masih tetap gadis secara fisiknya. Kemudian ternyata terjadi perceraian. Ini tidak ada iddahnya ya, tidak ada iddahnya. Boleh diceraikan malam itu, diceraikan maghrib, habis isya nikah lagi, boleh, tidak ada masalah. Dengan catatan istri tadi belum digauli. Nah, jadi tidak harus iddah, tidak harus 3 kali suci atau 3 quru, nggak harus. Tapi kalau kita orang awam kan seolah-olah kayak harus kan gitu. Padahal itu ada anunya masing-masing, kasusnya masing-masing. Nah, kalau sudah begini kan berarti kita sudah tahu. Ama waruna fala iddata alaihinna bi kulli fama lakum alaihinna min iddah wa fi ghairi aisati was-saghirati fa'iduna salah 1 ashhur. Nah, kalau yang belum digauli tidak ada iddah, boleh langsung menikah, tidak ada masalah. Wa fi ghairi aisati was-saghirati fa'idatuhunna salah 1 ashhur. Sedangkan untuk wanita yang sudah menopause, tidak haid lagi, ataupun istri yang masih kecil, seorang istri anak kecil dinikahkan oleh ayahnya umur 7 tahun ya, kan belum haid nih,
Kalaulah iddahnya 3 kali suci atau 3 kuruk, lah kapan haidnya, lah kapan selesainya. Nunggu dia haid nanti umur 12 tahun, suci 1, suci 2, suci 3. Waduh, berapa tahun iddahnya. Jadi kalau seorang anak kecil yang belum haid atau seorang wanita yang sudah tidak haid lagi, itu iddahnya 3 bulan. 3 bulan. Karena sudah tidak ada haid lagi, macam mana ngitungnya? Pokoknya 3 bulan selesai. Anak kecil juga begitu. 3 bulan selesai. Jadi anak kecil umur 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun baru lahir dinikahkan pun boleh, sah. Yang jelas yang menikahkan adalah wali mujbir, yaitu ayahnya. Boleh. Tapi kalau sekarang menurut undang-undang tak boleh. Tak boleh, tapi menurut agama itu boleh dan sah-sah saja. Di antaranya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ini menikah ya sebelum baligha. Jadi insyaallah belum baligha, sekitar umur 9 tahun. Sah nikahnya, tidak apa-apa. Secara syariat. Nah, jadi itu ada beberapa poin ya tentang perceraian. Jadi ada memang bukan hanya sekedar beberapa bulan, sampai bertahun si istri tidak mau digauli oleh suaminya, entah apa pasal tak tahulah kan. Akhirnya cekcok, cerai. Kalau kasusnya begini, ya nggak ada iddahnya, nggak ada iddahnya. Dan ada konsekuensi lain nanti tentang masalah mas kawinnya. Ama ghairuna fala iddata alihinna wal hawamil fa iddatuhunna ayyadna hamlahunna kama fi suratit talaq. Sedangkan untuk istri-istri yang dalam keadaan hamil 2 bulan diceraikan oleh suaminya, kapan selesai iddahnya? Apakah 3 bulan? Kadang-kadang orang istri hamil, wanita hamil kan tidak haid ya Bu ya. Istri yang hamil itu tidak haid, hanya ada sedikit, mungkin ada sedikit sekali adanya. Dia tidak haid. Kemudian dia bukan anak kecil, padahal dia punya waktu haid. Sedangkan dia tentu jadi gauli, kalau enggak kan enggak mungkin terjadi kehamilan. Maka untuk wanita-wanita yang hamil, istri yang hamil ketika dicerai, maka iddahnya sampai melahirkan si bayi tadi. Ketika bayi lahir, bawa ke bidan, lahir, jam sekian menit, sekian detik, iddah selesai. Iddah selesai. Maksudnya diperbolehkan wanita ini kalau nak nikah lagi dengan suami yang baru, dipersilakan, boleh. Jadi bukan 3 bulan, bukan 3 kali suci, tetapi sampai melahirkan. Kalau dia pas 2 bulan diceraikan, berarti iddahnya sekitar 7 bulan. Begitu, iddahnya sekitar 7 bulan. Cerainya, tolaknya jatuh, ya jatuh saja. Ya. Jadi hamil itu tidak menjadikan pembatalan talak, itu tidak. Tetap talak itu jatuh. Kalau itu terjadi, dilapaskan. Dan iddahnya tergantung ke hamilnya. Kalau hamilnya pas diceraikan dah terasa mulas-mulas kontraksi, diceraikan umpamanya, bawa ke bidan setengah jam, lahir, selesai iddahnya. Iddahnya selesai sebentar saja. Tapi kalau pas awal-awal kehamilan, lama, tergantung. Maksudnya apa? Ketika sudah lahir berarti rahimnya sudah suci. Ketika nanti dia hamil lagi, berarti ini bukan punya suaminya yang lama. Ini menikah lagi, berarti ini punya suami. Jadi iddah itu adalah untuk membersihkan rahim wanita. Dipastikan di dalam rahim wanita itu tidak ada bibit dari suami sebelumnya, agar nasab tidak bercampur. Sekarang umpamanya seorang suami istri
Sudah terjadi hubungan, suami menggauli istrinya, kemudian terjadi talak, ya, terjadi talak tanpa ada iddah. Umpamanya syarat iddah yang tidak ada. 3 hari kemudian istri menikah lagi. Selang 1 bulan ternyata hamil. Lah, ini anaknya siapa ini? Anaknya suami lama itu yang suami yang baru. Jadi nasabnya ini bercampur, tidak jelas. Makanya di dalam Islam itu ada syariat iddah, masa tunggu perempuan ini untuk membersihkan rahimnya, menjelaskan ini di dalam rahimnya anak siapa. Ketika di dalam waktu 3 qur itu kok dia hamil, berarti kan ketahuan, berarti ini anak mantan suaminya. Nah, karena di dalam waktu 3 qur ini si mantan istri ini belum menikah dengan siapa-siapa. Gitu. Ya, silakan. Ambil ada? Engkau diambil ya? Gimana? Ya. Ya. Ada seorang istri. Diulang tak Pak? Biar orang dengar. Saya nak minum. Waalaikumsalam. Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika si istri menggugat cerai, maka nanti yang menceraikan bukan hakim. Bukan suaminya, tapi hakim. Ya, suami tidak tanggung jawab gini, disuruh nyeraikan, nggak mau, umpamanya kan, atau menzolimi dan sebagainya, akhirnya gugat ke pengadilan. Nanti yang menjatuhkan talak itu adalah hakimnya. Nah, saya rasa kalau hakim ini tahu, dia tidak akan menjatuhkan titiknya itu pada ketika waktu haid, ya, tidak menjatuhkan pas cerainya itu tidak dijadikan pada waktu haid. Jadi hukumnya tetap haram. Nah, jadi ya tinggal yang menjatuhkan waktu itu bukan suami, ya. Kalau digugat cerai itu yang menjatuhkan bukan suami, ya. Suami nggak tanggung jawab ini dan sebagainya, hakim yang menjatuhkan talaknya itu tadi. Nah, jadi suami nggak ikut-ikut, maksudnya bukan dia yang menjatuhkan persis di waktu talak. Itu namanya talak bid'ah, talak di waktu haid itu, tapi tetap jatuh. Tapi punya hakim pun menjatuhkan waktu sedang haid, iya, tetap jatuh. Dan memang masa menunggunya tetap jadi lebih lama. Sesuai tetap 3 kali suci, tetap 3 kali suci. Nah, cuma kalau untuk urusan itu berarti yang dosa bukan suaminya, karena suaminya bukan yang menjatuhkan. Dosa suami, dosa nggak tanggung jawab, itu dosa juga yang lain. Ini urusan dosa yang lain. Tapi untuk menceraikan, yang menjatuhkannya itu bukan dia, berarti bukan dia yang dosa. Kemudian yang kedua, wanita ini belum habis iddahnya kok udah nikah. Tidak sah nikahnya dan hukumnya adalah zina. Enggak sah, ya. Mutlak enggak sah. Apalagi masih punya suami ngaku janda, kan? Nikahlah dia, zina itu. Bukan hal remeh nih. Jadi kadang-kadang ada manusia yang tak tahulah apa sebabnya. Dia mungkin karena minimnya wawasan beragama. Akhirnya begitu. Kalau memang nak nikah lagi, ya gugat, minta ceraikan daripada berzina. Kan begitu. Daripada berzina. Lebih baik ya cerai dulu daripada berzina. Karena zina ini dosa besar. Ini tidak sah, ya. Ya. Diberi nafkah. Ya. 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 Ya.
Si istri sampai ditinggal, jangankan setahun 2 tahun, 50 tahun pun ditinggalkan. Kalau tidak ada taklik, maksudnya si suami umpamanya pada, kalau aku meninggalkan suamiku selama 1 tahun, tak ngasih nafkah, tak ngasih kabar, maka jatuh talak 1 umpamanya. Itu berarti begitu sudah setahun langsung jatuh talak. Dan setelah iddah habis, dihitung mulai setahun dia pergi, itu berarti iddahnya selesai, boleh nikah lagi. Tetapi ketika syarat daripada takliknya itu tidak ada, dikasih syarat lagi, pergi ke pengadilan agama, nyetor uang 10.000, kalau itu tidak dilakukan, berarti tetap menjadi istrinya. Tapi kalau takliknya cuma sekedar, suaminya mau takliknya cuma sekedar, kalau umpamanya si suami ini bilang kalau dia keluar 1 tahun nggak ada kabar, nggak ada nafkah, maka jatuh talak 1 tanpa ada ngasih tambahan syarat, ya bisa dipahami. Tanpa nanti si istri pergi ke pengadilan agama, nyetor uang 10.000, diberikan kepada fakir miskin, maka jatuh talak 1. Berarti itu syaratnya kan panjang, itu harus ditunaikan semuanya, baru talak itu jatuh. Jadi kalau hanya sekedar ditinggal lama si istri, sekarang mohon maaf, kalau orang nikah itu kan biasa langsung ada taklik talak itu. Saya tidak setuju dengan itu sebetulnya. Ini baru akan nikah kok sudah ngurusin talak, langsung menggantungkan talak. Kita ini nak hidup, baru aku terima nikahnya langsung menggantungkan talak, kan tidak bagus. Sebetulnya itu tidak wajib dibaca, dan sebetulnya tidak diperlukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan ada hukum tersendiri. Kalau suami dia tidak memenuhi kebutuhan istrinya, ya, maka si istri langsung ke pengadilan agama saja, nggak perlu ditaklik seperti itu. Nuntut ini sama saya tidak bertanggung jawab, gimana? Selesai, sama saja. Nah, itu. Jadi kasusnya itu, kalau si istri ditinggalkan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, si istri diam saja, tidak, dan si suami tidak ada mengucapkan taklik, ya dia tetap menjadi istrinya. Dia harus pergi ke pengadilan agama, ke hakim, agar hakim yang menjatuhkan talak. Setelah itu baru dia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Kalau tidak, ya tidak boleh, menyelonong aja, tidak bisa. Ketika suami tidak ada yang bisa menjatuhkan talak, itu hakim. Orangnya tidak ada, macam mana dia? Tidak bisa. Nah, ini tidak tanggung jawab ini sementara wanita butuh kasih sayang, butuh ini, butuh itu. Ya datanglah ke hakim, jangan langsung lompat pagar aja, tak boleh. Ya, ada aturan mainnya. Ya, jangankan 1 tahun, 2 tahun, 50 tahun hukumnya secara syariat tetap menjadi istrinya. Haram menikah dengan orang lain. Kalau nak nikah harus datang ke hakim untuk menjatuhkan talak tersebut. Ya, tapi kecuali tadi saya bilang si suami ada taklik, mentaklik nikah, tapi tidak, syaratnya tidak kepanjangan seperti tadi, ke pengadilan agama setor duit sekian diberikan fakir miskin. Kalau itu dia sudah meninggalkan 1 tahun ini, ya. Tapi si istri tidak menunaikan, pergi ke pengadilan agama, gak ngasih duit 10.000, tidak memberikan ke fakir miskin, ya gak jatuh talaknya. Syaratnya masih kurang, bisa dipahami kan? Nah, syaratnya masih kurang. Itu namanya taklik nikah, taklik talak. Taklik talak itu menggantungkan talak dengan satu persyaratan atau satu kejadian. Seperti itu. Ngomong Subhanahu wa Ta'ala. Jelas insyaallah. Silakan kalau ada yang mau tanya. Jadi langsung tanya aja. Kadang-kadang pertanyaan itu datang mendadak, ya kan? Disimpan lupa nanti. Tak apa-apa, tanya aja. Biasanya masalah lain tak ada yang tanya, ini masalah nikah banyak pula yang tanya. Nah, emang nikah sama cerai ini memang viral. Wal hawamilu faidatuhunna ay yadhna hamlahunna kama fi suratul talaq wal ima'u faidatuhunna Quran bis sunnah. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sehubungan dengan istri yang meminta cerai, Ya. kemudian dia pergi ke pengadilan agama, lalu oleh pengadilan agama diterima, kemudian cuma ditunda sampai 3 bulan. Oleh agama baru ada pemanggilan. Ya. Apakah itu masih ada masa idahnya? Oh, ya, ya. Oke, jadi yang dimaksud Bapak ini begini. Jadi secara zahirnya ini si suami udah melafazkan cerai gitu, Pak ya. Ya. Secara zahirnya ini suami udah melafazkan cerai kepada si istri kan gitu. Jadi mereka tidak sepaham, kemudian berpisah tempat tinggal, kemudian setelah sekian tahun istri mengajukan cerai, Ya. tapi lewat pengadilan agama. Ya, oke. Tapi oleh pengadilan agama tidak langsung dilakukan Ya. pemanggilan, Ya. ditunda sekian 3 bulan tadi. Oke. Ya, jadi Itu masih ada masa idahnya. ya. Kalau memang belum terjadi penceraian secara syariat, ya, umpamanya si suami belum melafazkan cerai di rumahnya, terus terjadi cekcok pisah rumah, kemudian si istri baru pergi ke pengadilan agama mungkin banyak antrian, saking banyaknya nih, giliran kau 3 bulan nanti baru dipanggil, kebanyakan apa ya nih, antrian gugat cerai, itu tetap nanti idahnya ya dimulai ketok palunya itu. Bukan berarti aku setor berkas 3 bulan yang lalu begitu ketok palu berarti idah sudah selesai. Enggak. Jadi idah itu dimulai dari ketok palu, dari tanggal berapa hakim memutuskan cerai itu jatuh, talak itu jatuh. Nah, itu dimulai dari situ. Ini satu kasus. Itu kalau memang belum ada kata cerai dari suami ketika di rumah, ya Pak ya. Jadi tetap ada idahnya seperti biasa. Nah, cuman sekarang ada yang menjadi masalah ini begini sekarang, ya. Kalau itu jelas Pak, masalahnya jelas. Jadi suami tidak menceraikan di rumah dan memang betul-betul yang menceraikan adalah hakim. Berarti dimulai dari tanggal ketok palunya itu tadi. Nah, sekarang ada kasus yang banyak terjadi justru si suami sudah menceraikan si istri, ya, di rumahnya, pokoknya bukan di pengadilan, sudah menceraikan si istri bulan Januari. 1 Januari suami menceraikan istrinya. Istri nak nikah lagi butuh surat cerai, kan gitu. Ngurus di pengadilan agama. Mungkin antrian banyak, ya. 3 bulan baru diadakan pemanggilan. Ya, 3 bulan baru diadakan pemanggilan, ya. Setelah itu mediasi apalagi sebagainya, ketok palu, tok. Menurut Departemen Agama jatuhnya Januari, Februari, Maret, tanggalnya 1 Maret. Diketok palunya Departemen Agama. Sementara cerainya yang secara syariat itu 1 Januari, ya kan? Ini berarti kalau begini Pak, iddah sudah selesai. Karena sesungguhnya penceraian itu adalah yang syar'i yang dihitung. Departemen Agama itu legalitas. Nah, pengadilan agama itu legalitas. Cuma nanti kalau untuk nikah lagi, mestinya iddahnya ini sudah selesai. Tapi kalau nak nikah secara legalitas, ini tanggalnya baru 1 Maret, belum boleh. Walaupun hakikatnya iddahnya sudah selesai. Di sini jadi ada iddah syar'i, ada iddah pengadilan agama. Nah, ini yang jadi masalah di situ. Kalau begini sih tidak terlalu apa namanya ya. Nikahnya nanti diundur tetap sah-sah saja, ya kan? Nah, karena tambah lama jadi 6 bulan iddahnya. Iddah asli. Ini kalau nak nikah secara sikap adat legalitas. 3 bulan yang iddah aslinya disebutnya sudah selesai, tapi tetap belum diizinkan karena secara legalitas dia 1 Maret, berarti dihitung iddah
iddah legalitasnya itu formalnya 1 Maret. Kalau nikah, bukan saya ngajarin nikah siri, tidak. Maksudnya kalau nikah siri tetap sah ketika iddah yang syar'inya itu sudah selesai. Nah, itu macam gitu. Itu bedanya di situ. Jadi itu Pak, baru tidak ada iddah, tapi untuk nikah syar'i. Untuk nikah negara ya tetap belum diperbolehkan karena mereka berpijak dari tanggal pemutusan dari departemen, dari pengadilan agama. Bisa dibedakan itu Pak? Bisa ya? Bingung? Nah, jangan bingung lah. Tapi itu juga berlaku untuk yang masih haid maupun yang sudah menopause. Iya tetap. Ya nanti hitungan iddahnya berdasarkan keadaannya seperti itu tadi. Yang menopause ya 3 bulan, yang haid 3 kali suci tetap, yang anak kecil 3 bulan, yang hamil sampai melahirkan tetap. Nah, yang kalau itu kan urusan yang departemen agama itu kan urusan formalitas agama. Tapi secara hukum syariat, kapan suami melepaskan cerai, di situ mulai hitungan iddahnya. Di situ mulai. Walaupun istilahnya secara tak diurus. Umpamanya nih, Anda tak udah ngurus surat cerai, berarti surat nikahnya masih ada, belum ada surat cerai, tapi hakikatnya sudah bukan suami istri dan iddahnya sudah habis. Nah, karena di situ di hukumnya hukum secara syar'i. Nah, jadi hati-hati, jatuhnya seperti itu. Kita ya, mic-nya. Setara rujuk tinggal bilang, Dek, kita rujuk lagi ya Dek. Iyalah Bang, selesai. Tidak, kecuali sudah lewat iddahnya. Ketika dia melepaskan tanggal 1, bulan pertama dia tak ada rujuk, bulan kedua tak ada rujuk, sampai salah satu 3 kali suci dia tak ada rujuk, tak habis masa iddah. Tidak boleh Dek, kita rujuk balik Dek, enggak boleh, harus akad nikah baru. Jadi iddah itu maksudnya juga diantaranya 1, masa menunggu wanita untuk menikah lagi supaya membersihkan rahimnya 1. Kemudian yang kedua, masa untuk suami diberi kesempatan rujuk lagi. Jadi masa 3 kali suci ini masih haknya suami nih. Kamu dikasih masa 3 kali suci ini, masih kalau masih nak dengan istrimu, kau bisa balikkan lagi, tapi dihitung 1 kali cerai. Nah, kalau diutamakan salah 1. Ketika sebelum 2 bulan akhirnya sedih, capur rindu, gimana anak-anak nangis terus, papanya adalah pergilah ketemu sama si istri. Dek, gimana Dek, kita rujuk yuk Dek. Betul sih kira, iyalah kami rujuk nih. Ya sudah jadi, balik lagi tanpa akad nikah. Dek, rojak tuki, Dek, kamu saya rujuk, abang rujuk, udah jadi istrinya balik. Ya tak, cukup antara mereka berdua, tidak perlu saksi. Cukup antara mereka berdua. Saksi itu untuk akad nikah. Ya. Apa? Tak dengar. Apakah itu berlaku kepada semuanya Pak? Seperti Imam Mas'ud itu. Yang mana? Kasus yang mana? Kasus yang tadinya bertelakan terus tunggu 3 bulan dan selesai. Kalau rujuk boleh kan? Apakah itu berlaku? Untuk semua imam. Itu semua imam. Jadi rujuk, memang waktu iddah itu waktu rujuk. Waktu iddah itu waktu rujuk. Kalau sampai terlewat, ada yang nunggu nih, habis iddah langsung suami dia tak bisa ganggu. Ini sudah bukan hakmu lagi, iddahnya sudah habis. Siapa cepat dia dapat. Nah, tapi kalau masih dalam iddah, yang lain tidak bisa masuk. Kau ngapain? Ini masih iddah, masih hak aku kalau aku nak rujuk. Kau pergi sana dulu. Tak bisa masuk. Yaitu itu masih
lingkaran haknya si suaminya itu tadi. Begitu sudah keluar dari situ, langsung dilamar orang, ya nggak bisa nolak suaminya. Kan sudah kasih kesempatan 3 kali suci, kau tidak mau rujuk lagi, ya sudah. Kau nak apa? Nak ngamuk, tak bisa. Polisi panggil. Nah, tak boleh. Itu di situ maksudnya. Sekarang kalau tidak ada itu, suami begitu kalau tidak ada iddah, susah. Begitu diceraikan salah satu, langsung besok ada yang melamar dia, kata, aduh, 1 minggu langsung kangen tak bisa nih. Wah, ngapalah kau ceraikan kemarin, sekarang dia jadi bini orang, katanya. Kalau tidak ada iddah, susah. Tapi Allah ngasih mantan suami ini kesempatan 3 kali suci untuk berpikir. Kurang lama 3 bulan. 3 bulan mikir itu dah terlalu lama. Mungkin 3 hari dah sedih, ya kan? Nah, yalah, balik lagi dek, abang rujuk lagi, dah selesai. Nanti kelahi lagi. Jangan sampai 3 kali. Kalau dah rujuk, ya talak. Pokoknya 2 pekan rujuk. Ya, belum habis rujuk kan, berarti 1 talak. Jalan-jalan 1 bulan, 2 bulan, 3 1 tahun, kelahi lagi, talak 1 lagi. Talak 1 lagi, macam tadi dah tak suka betul. Talak. Hidup 1 bulan dengan bini dia, kangen lagi, rujuk lagi, iddah belum habis. 2 kali sudah, ya kan? 2 kali jalan, 6 bulan kelahi lagi, jatuhkan talak 1 lagi, 3 kali talak. Tidak ada rujuk lagi kalau sudah 3 kali. Tidak boleh rujuk lagi. Dia boleh rujuk kalau si istri menikah lagi dulu dengan wanita laki-laki lain dan digauli. Kemudian cerai bukan settingan. Kalau disetting dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kawan dia, tolonglah aku nih sedih, aku nak balik lagi lah ke bini aku, tapi dah tanggal 3. Kau kawinlah dengan bini aku sebentar lagi. Ini dua-duanya dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebentar aja, 3 hari aja lah, 3 hari. Dilaknat sama Allah itu nikah settingan. Tapi kalau si istri mau menikah lagi, betul-betul menikah dengan orang lain, dah digauli, kemudian tidak cocok, cerai lagi, ini baru boleh dinikah lagi. Ya, kalau dah cocok, ternyata lebih nyaman, selamat tinggal, memang bukan rezeki engkau. Siapa suruh kau cerai talak 3? Sekarang ini kadang-kadang orang tak berfikir panjang. Dah talak 3 nak balik lagi, dikawin orang tak kasih, mana bisa? Engkau tak nikah, zina jadinya. Kalau tidak dinikah orang lain, ya, dan tidak digauli, kemudian dia langsung dinikah lagi, itu hukumnya zina karena pernikahannya tidak sah di mata syariat. Nah, itu. Jadi selama-lama zina terus. Allah Allah. Tapi istri punya hak tidak mau. Tidak bisa, itu hak suami. Itu hak suami. Adik saya rujuk, itu jadi istrinya. Itu hak suami. Itu hak suami itu di situ. Itu haknya suami. Jadi nikah cerai itu juga haknya suami, melepaskan. Istri tidak bisa menceraikan. Kalau istri bisa menceraikan, kacau rumah tangga. Ya, 1 bulan cerai, 1 bulan cerai. Wah, gini aja Departemen Agama ada bingung, Pengadilan Agama. Apalagi istri punya hak untuk menceraikan. Kacau. Sebentar aja cerai, sebentar cerai. Karena laki-laki itu bisa lebih bijak, bisa lebih nahan. Kalau orang perempuan ini sikit-sikit, ceraikan aku, katanya. Engkau ceraikan betul, nangis. Ceraikan aja. Betul tak? Gaya, ceraikan aku. Ceraikan betul, nangis engkau. Kirain, itu bikinnya terlalu pendek wanita itu. Jadi makanya haknya itu haknya suami. Haknya suami. Wallahu subhanahu. Udah masuk? Bisa? 1 menit, 5 menit, 6 menit masih ada lagi. Kalau nak tanya silakan. Ya. Iya. Pembagian harta. Nah.
Ya iyalah, harta suami yang punya mantan suami, harta istri yang punya mantan istri. Ya. Selagi itu tidak dihibahkan, ya. Selagi itu tidak dihibahkan. Kalau sudah dihibahkan, ya tak bisa ditarik. Si suami bilang waktu jadi istrinya, "Dek, ini rumah ini untuk adik aja lah, balik nama." Cerai, ya tak bisa diambil karena dikasihkan. Nah, tapi kalau memang itu rumah itu punya suaminya, tidak ada akad ini, ya punya suaminya. Atau duit bebarengan, beli tanah bareng itu sini tidak ada dihibahkan, akad dihibahkan, ya tetap haknya jadi masing-masing. Jadinya gono gini. Nah, jadi gono gini, jadi milik ini punya milik, ini punya milik. Kalau punya si istri yang menghibahkan kepada si suami, jadi milik suaminya. Nah, tidak bisa ditarik balik. Secara hukum tidak bisa ditarik balik. Nah, itu. Kayak gitu. Itu hitungan harta, yaitu ya seperti kita biasalah. Kita berkawan duit siapa, kalau barangnya dibagi dua, kalau sudah dikasihkan ya tidak bisa ditarik balik. Wallahu a'lam. Banyak natanya. Besok masih lagi nih masih telak lagi nih, at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Insyaallah Al-Baqarah ayat 229 masih berhubungan sampai 230 juga masih. Nah, ini banyak sekali. Banyak talak ketemu nisa panjang nih bab talaknya. Wah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi